어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Terdapat dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara yang dituangkan dalam dokumen atau naskah tertentu. Konstitusi tertulis memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari konstitusi tidak tertulis. Berikut adalah beberapa ciri konstitusi tertulis. 1. Membuat tentang organisasi negara. 2. Menjamin hak-hak asasi manusia. 3. Terdapat prosedur perubahan undang-undang dasar. 4. Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. 5. Membuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tata negara yang tidak dituangkan dalam bentuk naskah tertentu, tetapi melalui konvensi atau norma-norma dasar yang dianggap mengikat dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip negara. Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 Mei sampai 16 Juli 1945. Ada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh perumusan pada 22 Juni 1945 dan juga dari Panitia Perancang Undang-Undang tanggal 16 Juni 1945 meliputi Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal ini dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk dalam masa persidangan kedua tersebut. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memparti Muraya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita
bangsa dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya, berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Jumbo Sangi. 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh perumusan pada 22 Juni 1945 dan juga dari Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juli 1945 memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua pada 10 Juli sampai 17 Juli. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintah baru yang akan dibentuk dalam masa persidangan kedua. Tersebut dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 yang diketuai oleh Ir Soekarno. Kemudian panitia itu membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lembaga negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jajaningrat, Salim, dan Suepomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan pada panitia penghalus bahasa pada 14 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan panitia perencanaan Undang-Undang Dasar, melaporkan hasilnya pasal-pasal dari rancangan undang-undang berjumlah 42 pasal, dan 42 pasal tersebut ada 5 pasal termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan pada sidang tanggal 15 Juli 1945. Dilanjutkan sidang tanggal 15 Juli 1945 dengan cara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain mengenai betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar, Paduka Tuan Ketua Undang-Undang Dasar Negara, manapun tidak dapat dimengerti sesungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar. BPUPKI bertugas menyusun Dasar Negara Indonesia, sedangkan PPKI bertugas menyempurnakan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Ide pendiri bangsa tentang konstitusi adalah pandangan dan pemikiran para pendiri bangsa Indonesia mengenai konstitusi sebagai dasar negara. Para pendiri bangsa Indonesia menginginkan konstitusi yang mencerminkan semangat kemerdekaan, keadilan sosial, dan persatuan. Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu gagasan utama pendiri bangsa adalah mengakui Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila adalah filosofi dasar yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia yang beragam, termasuk keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia, dan persatuan. Ide ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara. Kebinekaan dan kesatuan para pendiri bangsa sangat menyadari keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Oleh karena itu, mereka menciptakan konstitusi yang mengakui keberagaman ini sambil tetap menjunjung tinggi persatuan sebagai fondasi negara. Konstitusi Indonesia memastikan hak-hak semua warga negara tanpa memandang latar belakang mereka. 1. Demokrasi. Konsep demokrasi menjadi salah satu elemen kunci dalam konstitusi Indonesia. Para pendiri bangsa ingin memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Mereka menciptakan sistem demokrasi yang memberikan hak suara kepada semua warga negara Indonesia. 2. Hak asasi manusia. Pendiri bangsa memahami pentingnya hak asasi manusia. Mereka ingin memastikan bahwa konstitusi melindungi hak-hak dasar individu seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Konstitusi Indonesia termasuk amandemen keempat Undang-Undang 1945 mengakui dan melindungi. 3. Hak asasi manusia. Keadilan sosial adalah prinsip penting dalam konstitusi Indonesia. Gagasan ini mencerminkan keinginan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pendiri bangsa ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Pembangunan dan kesejahteraan para pendiri bangsa juga memiliki visi untuk memajukan negara ini melalui pembangunan. Kesimpulan dalam perubahan amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar 1945 masih terlihat bahwa sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah sistem presidensil yang ditunjukkan melalui pasal-pasal, yaitu pasal 6A ayat 1, pasal 7, pasal 7C, pasal 16, pasal 17 ayat 2, pasal 20 ayat 4, pasal 20 ayat 5, dan pasal 20A. Hal ini dilatar belakangi oleh konsep yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konsep dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara stabil sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan yang dianut oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil. Hal ini dibuktikan bahwa sistem presidensil dapat menjamin pemerintahan yang stabil sebab presiden dan para menteri tidak tergantung kepada parlemen sehingga pemerintahan diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan dalam konstitusi undang-undang. Disampaikan ini di dalam sistem pemerintahan presidensil, pertanggungjawaban pemerintah ada di tangan kepala negara, presiden. Di sini tugas presiden menangkap baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan sekaligus bertanggung jawab kepadanya. Dalam hal ini, parlemen tidak berhak untuk membubarkan kementerian negara sehingga pemerintah dapat dilaksanakan dengan stabil sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Saran untuk menata kembali suatu tataan kenegaraan dan pemerintahan memang diperlukan adanya perubahan terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar sehingga usaha untuk memperjelas dan memperinci pembagian kekuasaan yang ada dalam pemerintahan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan sebagaimana yang telah terjadi selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Namun dalam
melakukan perubahan tersebut, para penyelenggara negara harus benar-benar dapat menampung apresiasi yang berkembang dalam masyarakat dengan cara demokrasi dan terbuka, sehingga perubahan yang dilakukan itu tidak bermuatan politis dan dapat diterima oleh semua pihak. Mengenai penerapan sistem pemerintahan, menurut penulis, baik dan buruknya suatu negara tidak hanya tergantung dari sistem yang ada, namun yang lebih penting adalah itikat baik dari para penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, para elit politik, penguasa dan rakyat Indonesia harus bersedia menata. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan 3 motivasi dari para pahlawan, yaitu 1. Keberhasilan bukan hanya milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie. 2. Saya yakin syarat mutlak negara Indonesia menjadi negara yang kuat adalah permusyawaratan dan perwakilan. I.R. Soekarno. 3. Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran. Muhammad Hatta. Sekian dari saya, terima kasih. Peta pemikiran pendiri bangsa tentang dasar negara. A. Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Kelima dasar tersebut diberi nama Pancasila. Namun sekiranya kelima dasar tersebut kurang cocok, Soekarno kemudian memerasnya menjadi 3 Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokratik, dan ketuhanan. Jikapun ketiga dasar ini kurang cocok, Soekarno mengusulkan satu dasar Ekasila yang diperas dari ketiga dasar tersebut, yaitu gotong royong. B. Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. C. Soepomo. Sebagai pakar hukum, Soepomo mulai berbicara tentang syarat-syarat berdirinya sebuah negara berdasarkan konstitusi. Menurutnya, syarat pertama adalah daerah. Terhadap hal ini, Soepomo sepakat bahwa daerah Indonesia meliputi batas Hindia. Kedua, rakyat sebagai warga negara. Artinya, siapapun yang memiliki kebangsaan Indonesia, maka dengan sendirinya bangsa Indonesia asli bangsa peranakan Tionghoa India Arab yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia dan mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh untuk bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli, maka ia harus diterima sebagai warga negara Indonesia. Ketiga, pemerintah yang berdaulatan menurut hukum internasional. Pokok pemikiran Soepomo tersebut oleh Nugroho menunjukkan 5 dasar negara kemerdekaan: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas 2 dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan, Indonesia demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hatta menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal ataupun kepentingan suatu golongan yang menindas golongan lain. Demokrasi politik saja tidak melaksanakan persamaan dan persaudaraan, sehingga ia juga harus ditopang dengan demokrasi ekonomi. Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup
yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial harus dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber demokrasi sosial Indonesia adalah paham sosialisme Barat sebagai dasar perikemanusiaan ajaran Islam, sebagai dasar menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia. Sebagai makhluk Tuhan, masyarakat Indonesia berdasarkan politeisme menjadi dasar tolong-menolong dan gotong royong. A. Para pendiri bangsa baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam BPU PKI memiliki kesamaan cita-cita terhadap bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan. B. Nama Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno yang digunakan sebagai dasar negara. C. Di awal kemerdekaan Indonesia, sidang PPKI berfokus kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk. D. Dalam sidang BPUPKI pertama, Soekarno awalnya mengusulkan 3 rancangan dasar negara, yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 dasar negara kebangsaan, Indonesia Internasional dan Perikemanusiaan, Mufakat dan Demokrasi. Fase kesejahteraan sosial dan ketuhanan, Trisila sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, dan ketuhanan. Yang terakhir adalah Ekasila gotong royong. E. Selain Soekarno, pendiri bangsa lainnya seperti Supomo, Muhyamin, dan Bung Hatta juga turut memberikan ide tentang dasar negara. Masing-masing dari mereka membuat 5 poin dasar negara sama halnya seperti yang diajukan oleh Soekarno pertama kali. Dinamika perumusan Pancasila. A. Dalam sidang BPUPKI terdapat perbedaan pendapat di antara para pendiri bangsa mengenai pandangan terhadap agama dan dasar negara. Soekarno dan Hatta setuju untuk memisahkan agama dan negara, sementara itu beberapa tokoh lainnya seperti Muh Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan Ki Hayyat Hasyim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara. B. Perbedaan antara pribadi bangsa tentang posisi agama Islam sebagai dasar negara sempat berpotensi penyebab terjadinya perpecahan. C. Bagi kelompok nasionalisme sekunder, agama dipandang sebagai permasalahan individu. Bagi kelompok nasionalisme sekunder, agama dipandang sebagai permasalahan individu yang tidak dapat dijadikan patokan untuk bernegara. Meskipun Indonesia memiliki masyarakat Muslim sebagai mayoritas, di lain sisi, kelompok nasionalis Islam berargumentasi bahwa nilai-nilai di Islam cukup moral, sosial, dan politik sehingga baik diterapkan di Indonesia yang kebetulan mayoritas masyarakatnya adalah Muslim.